What's this? Go. What is this? Do you think I ditched? Halo Sobat Seger, gak kerasa ya Februari udah mulai selesai aja nih. Gimana Februarinya? Berjalan dengan baik atau malah sebaiknya? Dan bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah Ramadan datang lagi. Semoga THR. Ingat ya, ketika kamu udah berusaha melakukan yang terbaik tapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan, percayalah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang direncanakan. Kali ini Bang Bejo bakal bawain film yang berjudul Lost and Found tahun 2016. Jadi film ini tuh ngisahin tentang seorang anak SMA yang dihukum oleh orang tuanya untuk tinggal di sebuah pulau terpencil dan misterius. Dan siapa sangka ternyata di pulau itu menyimpan harta karun yang sangat berlimpah dengan 1000 teka-teki di dalamnya. Kira-kira bisa nggak ya remaja ini menemukan harta karun yang penuh dengan teka-teki itu? Penasaran kan? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Andy adalah pelajar SMA yang mahir berenang. Suatu hari ia mengikuti pertandingan renang di sekolahnya, di mana pemenangnya akan mendapatkan beasiswa di kampus ternama. Andy yang hidupnya pas-pasan itu tentu aja nggak ingin melewatkan kesempatan emas tersebut. Maka dari itu ia berlatih keras untuk memenangkan pertandingan itu. Namun sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak pada dirinya. Ia harus kalah dalam pertandingan itu. Juara dan beasiswa tidak ia dapatkan. Yang dia dapatkan hanyalah basah. Akibat kekalahan tersebut, teman-teman dan gebetannya pun mulai menjauhinya. Karena Andy gak ingin dijauhi, ia pun berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh teman-temannya. Mendengar itu, teman-temannya pun meminta untuk mencuri minuman di minimarket tempat ibunya bekerja. Namun sayangnya teman-temannya itu justru mengkhianati Andy dengan meninggalkannya begitu aja. Dan gara-gara itu Andy pun tertangkap basah oleh pemilik toko. Karirnya sebagai atlet renang dan pencuri pun sama-sama berakhir basah. Gak lama kemudian ayahnya yang bernama Jim datang. Ia kemudian langsung memarahi Andy habis-habisan. Karena ulahnya itu ibunya pun hampir dipecat dari pekerjaannya. Muak dengan kebandelan Andy yang udah 3 kali ketahuan mencuri, Jim pun memutuskan untuk menitipkan Andy kepada omnya yang bernama Trent di sebuah pulau terpencil bernama Walton. Gak terima dengan keputusan orang tuanya, Andy pun memutuskan untuk kabur aja. Ia dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan secara gak sengaja ia menemukan jam antik milik sang ayah. Karena merasa unik, akhirnya ia pun juga membawanya pergi. Aksi Andy pun ternyata tertangkap basah oleh adiknya yang bernama Mark. Mengetahui rencana kabur yang akan dilakukan Andy, Mark pun langsung berteriak dan rencana Andy kabur pun harus terkubur. Besoknya Andy dan Mark dibawa pergi ke pelabuhan. Selama perjalanan Andy pun merasa sedih yang sangat mendalam. Mengingat setelah kehilangan teman-teman dan beasiswanya, kini Andy merasa dibuang oleh orang tuanya sendiri. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Trent. Meskipun Mark terlihat senang bertemu dengannya, Andy malah terlihat begitu dingin. Bukan karena Andy adalah cowok cool, tapi ia masih merasa gak terima kalau dia akan tinggal bersama Trent. Namun Jim memberikannya nasihat, mengatakan kalau ini semua dia lakukan agar Andy dapat belajar untuk mengurus dirinya sendiri dan mengambil tanggung jawab dalam merawat adiknya. Meskipun gak seneng banget, Andy pun harus menurut. Sementara itu, adiknya, Mark ini memiliki gangguan di telinganya. Ibunya Andy mengingatkan Trent untuk menjaga Mark agar gak dekat dengan air. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat menuju rumah Trent naik perahu di sebuah pulau terpencil dan misterius yang bernama Pulau Walton. Sesampainya di Pulau Walton, Trent mengajak Andy dan Mark ke rumahnya. Di sana Mark melihat sebuah peta lokasi pulaunya yang terletak sangat jauh dari pusat kota dan peradaban manusia.
Untuk pergi ke sana aja mereka akan memakan waktu selama kurang lebih 1 jam. Kalaupun mereka ke kota, mereka nggak akan pernah nemuin mall ataupun Indomaret di sana. Bahkan warung Madura pun juga nggak ada di sana. Bisa dibilang pulau itu sangatlah minim penduduk dan begitu misterius. Kemudian Trent pun cerita kalau pulau terpencil itu adalah pulau milik keluarga mereka. Tapi sebentar lagi pulau itu akan jatuh ke seorang pengusaha kaya raya yang bernama John. Saking kayanya, John ini sering bolak-balik ke pulau itu dengan menggunakan pesawat pribadinya. Malamnya, Trent mengungkapkan sebuah fakta tentang keluarganya dulu yang ternyata sangatlah kaya raya, bahkan melampaui kekayaan Sultan Raffi Ahmad. Namun segalanya berubah drastis ketika kakeknya Andy ditemukan meninggoy dalam sebuah kecelakaan kapal yang sangat misterius kejadiannya. Sejak saat itu, semua kekayaan mereka pun lenyap tanpa ada satupun yang tersisa. Kakek Andy telah menyimpan seluruh harta miliknya di tempat yang gak seorang pun tahu keberadaannya. Meskipun Trent sempat mencoba mencarinya, namun harta karun itu terlalu sulit untuk ditemukan. Sehingga akhirnya dia memilih untuk merelakannya aja dan hidup dalam belenggu kemiskinan. Mendapati kenyataan itu, Andy pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan mencari sendiri harta karun itu. Namun nasib belum berpihak kepadanya. Saat dia masuk ke hutan, tiba-tiba aja seseorang menangkapnya. Namun saat tahu Andy adalah cucunya Walton, Andy pun akhirnya dilepaskan. Sekembalinya Andy ke rumah, ia merasa kalau harta karun itu ada kaitannya dengan jam antik milik sang ayah. Setelah Andy menemukannya, Mark pun ngasih tahu ke kakaknya kalau tadi Trent sempat cerita tentang harta karun milik kakek mereka, di mana harta karun itu beneran ada tapi sedang disembunyikan di sebuah tempat dengan penuh teka-teki. Mendengar itu, tekad Andy untuk mencari harta karun semakin membara. Ia sangat berharap bisa menemukan harta karun itu agar dirinya gak melulu hidup dalam kemiskinan. Andy lalu memulai mengamati arloji antik milik sang ayah yang ternyata itu adalah jam peninggalan dari kakeknya. Dalam jam itu terdapat sebuah tulisan yang berbunyi Gift of Time atau hadiah dari waktu, yang sepertinya itu adalah sebuah petunjuk pertama harta karunnya. Ketika Andy mencoba untuk mencari petunjuk lain, Trent hampir aja mempergokinya. Karena hari sudah larut malam, Trent pun akhirnya menyuruh Andy untuk segera tidur. Keesokan harinya, saat Andy dan Mark sedang menjaga toko oleh-oleh miliknya Trent, tiba-tiba aja datanglah seorang pembeli wanita cantik, pintar, dan karismatik. Wow, kayak pernah denger wanita cantik, pintar, dan karismatik. Bu Meg. Cewek itu ternyata adalah gebetannya Andy di sekolahnya dulu. Ia adalah Claire. Rupanya tujuan Claire ke sana adalah untuk liburan. Tapi Claire sama sekali gak bisa menikmati liburannya mengingat pulau ini jauh dari mana-mana. Mendengar itu, Andy pun langsung mengambil kesempatan untuk ngajakin Claire ikut jalan-jalan bersamanya dan Mark ke pusat kota. Pas lagi jalan-jalan, lebih tepatnya pas bersepeda sih, gak sengaja mereka melewati sebuah hutan. Melihat itu, Andy dan juga Mark tertantang untuk masuk ke dalam, terutama setelah mereka mendengar cerita dari Claire kalau hutan itu penuh dengan cerita hantu. Andy pun ngajakin Claire untuk masuk ke dalam, namun Claire menolak dan pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Andy harus masuk ke dalam hutan untuk mencari Mark yang tiba-tiba aja udah lari duluan ke dalam hutan. Usai berhasil menemukan Mark, mereka pun berencana untuk kembali pulang, namun tiba-tiba Andy terperosok ke dalam lubang. Akhirnya Andy pun meminta Mark untuk memanggil Trent dan meminta bantuan agar dia bisa keluar dari situ. Namun sejam sudah berlalu, Mark gak kunjung kembali. Di situ Andy sempat panik, namun untungnya gak lama dari itu terdengarlah suara Trent yang kemudian langsung menyelamatkan Andy. Dan atas kejadian itu, Trent pun memarahi Andy dan Mark karena masuk hutan tanpa izin. Terlebih lagi setelah mengetahui kalau mereka berencana untuk mencari harta karun di sana, Trent lalu dengan keras memperingati mereka untuk jangan sekali-kali kembali ke hutan lagi. Besoknya, di saat Andy dan Mark sedang membantu mencari lobster untuk bahan makan malam mereka, tangan Mark kecepit oleh lobster. Seseorang tiba-tiba muncul dan dengan cepat membantunya untuk melepaskan lobster itu.
Dan ternyata orang itu adalah John, ayahnya Claire. Setelah mengetahui kalau Andy ini adalah cucu dari Walton, John pun mengundang Andy untuk makan malam dan sowan di rumah barunya yang ternyata merupakan rumah bekas milik kakeknya dulu, dan Andy pun menyetujuinya. Sebelumnya Andy berniat untuk mengambil kalung yang dijual oleh tokonya Trent. Sayangnya Andy ketahuan lagi. Andy pun mencoba memberikan alasan kalau kalung itu akan dijadikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada Claire yang telah mengundangnya makan malam di rumahnya. Dan ketika Trent mengetahui kalau Andy akan makan malam di rumah Claire, Trent terlihat tampak gak suka. Ia lalu memperingati Andy untuk berhati-hati kepada John tersebut, yang menurutnya adalah orang yang licik dan juga jahat. Trent menduga kalau John berniat memanfaatkan Andy untuk mengusir Trent dari pulau ini. Mengingat Trent sebelumnya selalu menolak meninggalkan pulau ini setiap kali John mengusirnya karena John berencana akan menjadikan pulau itu sebagai tempat wisata. Meski begitu, Andy tetap pergi ke rumahnya Claire. Sesampainya di sana, Andy disambut hangat sama John. Mereka kemudian ngobrolin banyak hal. Di tengah obrolannya itu, John bertanya tentang harta karun kakeknya. Saat ditanya, Andy pun pura-pura nggak mengetahui apa-apa. Dan John pun menceritakan kalau kakeknya Andy ini memiliki kekayaan 2 kali lipat dari 10 juta dolar atau lebih dari 140 miliar rupiah. Jika uang itu masih ada, mungkin bisa jadi modal Andy untuk nyalon jadi Bupati Nganjuk. Gak lama setelah itu, John pun mendapatkan telepon dan menyuruh Andy untuk menunggunya di luar. Di luar, Andy pun bertemu dengan Claire. Melihat itu, Claire pun langsung mengajaknya berkeliling ke rumah bekas kakeknya Andy sebelum rumah itu akan dihancurkan. Sewaktu berkeliling, Andy pun bertanya tentang ibunya Claire yang belum pernah terlihat sebelumnya. Claire pun menceritakan kalau orang tuanya ini udah bercerai saat ia masih kecil. Mendengar itu, Andy pun merasa kasihan kepadanya. Namun dia mengatakan kalau setidaknya Claire lahir dari keluarga kaya. Ia pun masih bisa hidup nyaman dengan uang yang diberikan oleh ayahnya. Tersinggung dengan omongan Andy barusan, Claire pun langsung marah. Asal Andy tahu aja, gak semua orang kaya itu hidupnya selalu enak. Claire kemudian membalas menyinggung Andy dengan mengatakan kalau rumah itu bisa jadi bakal menjadi milik Andy jika aja dulu Trent gak kalah dalam perjudian dengan ayahnya atau John. Setelah kejadian itu, Andy pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia pun langsung mencari Trent di kamarnya. Namun bukannya menemukan Trent, Andy malah menemukan arloji antik yang lainnya. Trent pun melihat itu dan langsung mengambil jam tersebut. Mengetahui kalau arloji antik itu merupakan petunjuk baru untuk menemukan harta karun, Andy pun langsung mengajak Trent untuk mencarinya bersama sebelum orang lain menemukannya. Namun Trent gak setuju dan melarang Andy untuk mencari harta karun itu. Karena menurut Trent hal itu sangatlah mustahil. Andy pun merasa kesal karena selalu dilarang oleh Trent yang bukan orang tuanya. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara keduanya. Dan di saat Trent ingin menjelaskan sesuatu pada Andy, Andy malah pergi ke kamarnya dan gak mau mendengarkannya lagi. Gak lama, Mark pun nyusulin Andy. Di sana Mark merasa penasaran dengan petunjuk yang ditemukan, dan Andy pun memberitahu satu persatu petunjuk yang ia dapatkan dari kedua arloji antik milik Trent dan juga ayahnya. Mendengar itu, Mark pun merasa dapat memecahkan teka-teki itu. Andy pun langsung bertanya padanya, namun Mark hanya akan memberitahunya jika Andy mau ngajakin dia untuk mencari harta karun bersamanya. Mau gak mau, Andy pun harus setuju. Dan setelah Mark memberitahunya, akhirnya mereka merencanakan sebuah misi dan menjalankannya malam itu juga. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pesisir pantai karena Mark yakin kalau petunjuknya itu berasal dari rasi bintang. Mereka pun terus menunggu dengan harapan akan ada jawaban. Namun sayangnya mereka nggak mendapatkan apa-apa. Andy yang merasa kesal pun langsung ngajakin Mark untuk pulang aja kembali ke rumah. Dan dengan langkah berat mereka meninggalkan pantai dan kembali ke rumah dengan hati yang sedikit kecewa. Gara-gara semalam mereka pergi tanpa izin, Trent pun akhirnya memarahi mereka. Trent kemudian menahan sepeda mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Claire datang untuk minta maaf pada Andy karena ia telah menyinggung hatinya waktu itu. Melihat Andy hanya diam, Claire pun memutuskan untuk pulang aja.
Dan seketika Andy pun mau bicara padanya dan ngajakin Claire untuk main ke pantai nanti malam. Dan Claire pun terlihat senang dan langsung setuju. Malam itu Andy, Claire, dan juga Mark pergi ke pesisir pantai. Di sana Andy pun menunjukkan kalung yang waktu itu ia ambil dari toko miliknya Trent. Claire yang memiliki kalung kunci memberikannya juga pada Andy sebagai pertukaran kado. Namun Andy menolaknya, tapi Mark yang menyukai kalung itu pun akhirnya mengambilnya dan langsung memakai kalung tersebut. Setelah itu Andy yang mulai merasa terganggu dengan kehadiran Mark langsung mencoba mengusir adiknya itu dengan halus dan mengatakan kalau mungkin lebih baik bagi Mark untuk pergi ke mercusuar yang ada di ujung pantai. Awalnya Mark menolak, tapi Andy terus mendesaknya hingga akhirnya Mark pun mau pergi. Andy dan Claire pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbincang lebih intim. Mereka saling menyatakan perasaan satu sama lain hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih layaknya remaja yang bahagia pada umumnya. Sementara itu, Mark yang baru aja tiba di mercusuar menemukan sesuatu di sana. Dengan tergesa-gesa, Mark kembali ke tempat Andy dan juga Claire berada. Mark pun langsung memberitahu Andy kalau ia baru aja menemukan petunjuk yang diberikan oleh kakeknya. Ternyata rasi bintang yang disebutkan oleh kakeknya itu bukanlah rasi bintang asli, melainkan sebuah nama tempat. Mendengar itu, mereka pun langsung menuju mercusuar dan mulai mencari petunjuk lain di sana. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan petunjuk baru lewat jam tangan yang Andy temukan. Sayangnya jawaban dari petunjuk itu mengharuskan mereka harus pergi ke rumahnya Claire. Karena sepeda mereka disita oleh Trent, dengan terpaksa mereka mengambil mobil miliknya Trent dan berangkat ke rumah Claire. Setibanya di sana, Claire pergi menemui John. Dengan hati-hati ia pun mencuri kunci pintu ruangan pribadi yang diyakini sebagai jawaban dari petunjuk tersebut. Setelah berhasil mendapatkannya, Claire pun menyuruh Andy dan juga Mark untuk pergi duluan. Saat mereka berada di depan pintu ruangan pribadi, mereka langsung membuka kotak yang berisikan mesin tik. Dengan panik, ia pun memasukkan kode yang telah diberikan oleh kakeknya dalam sebuah kertas. Dan hingga akhirnya pintu rahasia pun terbuka dengan suara berderak yang keras yang membuat mereka pun terkejut. John yang mendengarnya pun langsung pergi ke arah suara berasal. Beruntungnya, Mark dan Andy berhasil masuk duluan ke dalam ruangan rahasia itu sebelum John sampai. Go! Dad. Usai ketegangan itu mereda, Mark dan Andy pun pergi berkeliling di dalam ruangan rahasia milik kakeknya tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah kunci dan benda aneh. Meskipun gak jelas apa kegunaannya, mereka yakin kalau kedua barang tersebut sangatlah penting. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa kedua barang itu sebelum meninggalkan ruangan misterius itu. Kemudian mereka pun keluar dari rumah. Saat mereka sampai di mobil, keduanya terkejut melihat Claire sudah menunggu di dalamnya. Claire langsung memberitahu bahwa John sudah mengetahui keberadaan mereka di dalam rumahnya, sehingga ia memerintahkan mereka untuk segera pulang sebelum John menemukan mereka. Mendengar itu, Andy dan Mark segera bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sembari menunggu Mark bersiap-siap, Andy pun meminta maaf kepada Trent karena dia telah mencuri mobilnya. Disangka Trent pun memaafkannya. Ia mengatakan kalau dulu ia sendiri juga sering melakukan kesalahan yang serupa. Trent pun berbagi kisah tentang masa lalunya yang penuh dengan penyesalan. Gak lama kemudian Trent pun meninggalkan Andy dan pergi ke kamarnya. Merasa penasaran dengan kontak yang sedari tadi disimpan Trent di meja, Andy pun membuka kotak tersebut. Ternyata kotak itu berisi medali renang yang diraih oleh Trent. Sebuah momen gak terduga terjadi saat Andy tanpa sengaja menyenggol sebuah botol berisi surat. Dengan gemetar Andy membuka surat tersebut dan terkejut melihat isinya. Dalam surat itu, Trent dengan yakin menuliskan permintaan maafnya kepada Andy. Trent mengakui kalau dia gak pernah merasa layak menjadi seorang ayah bagi Andy. Dalam kebingungannya, Andy membaca satu persatu kertas yang ada dalam botol-botol itu. Hingga pada akhirnya Andy pun mulai menyadari kebenaran kalau ternyata ayah kandungnya itu bukanlah Jim, melainkan Trent.
rasa campur aduk antara kebingungan dan keheranan yang mendalam melanda hatinya Andy. Dear Andy, I'm sorry I can't be the father. Dengan perasaan kesal, Andy pun melajukan mobilnya dan pergi ke hutan untuk melanjutkan pencarian harta karunnya sendirian. Di tengah perjalanan, mata Andy tertuju pada sebuah tanda yang terukir di pohon tua. Di waktu yang bersamaan, benda yang sempat ia bawa dari ruangan rahasia milik kakeknya itu tiba-tiba berbunyi saat Andy berada di sana. Dengan hati-hati, Andy pun menekan tombol pada benda itu, sampai akhirnya sebuah pintu rahasia terbuka di bawahnya. Dengan penasaran dan campur aduk antara ketegangan dan kegembiraan, ia melangkah ke dalam pintu tersebut. Namun kegembiraannya seketika berubah saat ia terperangkap dalam ruangan misterius itu karena sayangnya Andy hanya memiliki satu kunci aja. Hal itu membuatnya mulai merasakan ketakutan. Dan dengan gemetaran ia mencoba menghubungi Mark melalui walkie-talkie yang ia bawa. Namun gak ada jawaban sama sekali. Mendapati kabar tentang kehilangan Andy dan Mark, ibunya Andy, Jim, dan juga Claire pun pergi menghampiri Trent. Setibanya di rumah Trent, suasana tegang memenuhi ruangan di saat Trent dan Jim saling beradu argumen. Selang beberapa menit, Claire pun menghentikannya dengan mengatakan kalau ia yakin Mark dan Andy saat ini berada di hutan untuk mencari harta karun kakeknya itu. Tanpa pikir lama-lama, mereka pun langsung memutuskan untuk pergi nyusul mereka di hutan. Sementara itu, di tengah keputusasaannya, Andy terus mencoba menggunakan walkie-talkie yang ia bawa, berharap untuk mendapatkan bantuan. Saat dia hampir pasrah pada takdirnya, tiba-tiba aja terdengar suara Mark melalui walkie-talkie. Ia bertanya tentang keberadaannya. Andy pun akhirnya merasa lega yang luar biasa saat mendengar suara adiknya itu. Dan dengan penuh semangat, ia pun memberikan petunjuk kepada Mark. Akhirnya Mark pun berhasil menemukan pintu rahasia itu. Dan di saat mereka berdua bertemu kembali, suasana terasa penuh dengan kebahagiaan. Mereka saling berpelukan dan dengan tulus Mark pun mengungkapkan meskipun dia ternyata bukan kakak kandungnya, namun Mark tetap akan menyayangi Andy sebagai kakak terbaik yang ia miliki. Gak lama kemudian Mark pun memasuki ruangan bawah tanah tersebut dan mencoba membuka ruangan yang terkunci. Andy memberitahu Mark kalau mereka hanya memiliki satu kunci aja. Namun ternyata Mark memiliki kunci yang lain. Kunci yang dimiliki Mark adalah kalung yang saat itu diberikan Claire kepada dirinya. Dan tanpa diduga saat mereka memasukkan kunci itu secara bersamaan, pintu tersebut terbuka. Akhirnya mereka menemukan harta yang selama ini mereka cari dengan penuh kegigihan dan tekad. Ternyata selama ini harta yang mereka cari-cari itu berupa tambang emas terbesar di dunia. Namun kebahagiaan itu direnggut begitu aja ketika John tiba dan berencana untuk mengambil harta karun mereka. Selama ini John telah mengincar harta keluarga Welton karena dia pernah membantu kakek Andy menjaga semua emasnya. Tapi ia tidak pernah mendapatkan bagian dari itu. Dengan tiba-tiba pintu itu pun terkunci rapat. Tertulis kalau pintu ini hanya bisa dibuka oleh keluarga Welton. John pun terus mendesak keduanya untuk membuka pintu tersebut, namun mereka menolak. Hingga akhirnya John pun mendorong Mark jatuh ke laut. Melihat hal itu, Andy yang penuh dengan rasa emosi langsung menarik John sampai mereka pun terjatuh bersama ke laut. Terdengar Mark terus meminta pertolongan pada Andy. Dari kejauhan, Trent yang mendengarnya segera bergerak mendekatinya. Dan berkat pertolongan mereka, Mark pun akhirnya berhasil selamat. Namun nasib malang menimpa Andy yang terbawa arus yang sangat kuat hingga membuatnya tenggelam. Mendengar itu, jiwa kebapaan yang dimiliki oleh Trent seketika mencuat. Tanpa ragu, Trent langsung melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan anak kandungnya. Beberapa saat kemudian, dengan usaha yang keras, keduanya pun akhirnya bisa kembali ke permukaan. Namun saat muncul ke permukaan justru Andy yang menyelamatkan Trent. Melihat Trent yang gak sadarkan diri, Andy pun melakukan segala upaya yang bisa ia lakukan demi menyelamatkan ayah kandungnya itu. Sambil merenungkan setiap momen di masa lalu, Andy merenungkan setiap kesalahan yang pernah dia lakukan.
terhadap ayah kandungnya. Hal itu membebani hatinya dengan penyesalan yang mendalam. Hingga pada saat ia melihat ayahnya sadar, Andy pun senang bukan main karena telah menerima anugerah yang gak ternilai bagi Andy. Hal itu menguatkan tekadnya untuk memperbaiki hubungan mereka dan menjadi anak yang lebih baik lagi bagi Trent. Keesokan harinya, John pun ditemukan meninggoy. Akibatnya Claire pun harus pergi meninggalkan pantai dan menguburkan sang ayah. Gak lama kemudian Trent pun mendekati Andy. Setelah insiden tragis itu, akhirnya keduanya pun mulai saling berbicara lagi. Trent menceritakan mengapa 15 tahun yang lalu ia menitipkan Andy kepada Jim. Semenjak kehilangan sang istri, hal itu membuat Trent merasa tertekan dan khawatir kalau hal itu akan berdampak buruk pada Andy. Dan oleh karena itu ia memutuskan untuk menitipkan Andy saja kepada mereka agar Andy mendapatkan perawatan yang baik. Akhirnya mereka pun mulai berdamai seperti ayah dan anak yang seharusnya. Kini Andy juga mulai menerima kenyataan kalau ia adalah anak dari Trent. Dan setelah kematian John, pulau yang sebelumnya dibeli olehnya kembali menjadi hak milik keluarga Walton sepenuhnya. Hal ini membawa kedamaian bagi keluarga Walton yang berkumpul kembali. Kini mereka paham dengan maksud kakeknya yang sengaja memberikan teka-teki pada harta karunnya, karena ternyata itu adalah cara agar keluarga mereka bisa berkumpul kembali. Ya, ada sebuah harta yang gak akan pernah kering, yaitu cinta dalam keluarga. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something